if you think what you can, you can. Jika kau berpikir kau bisa, kau bisa. Nah, sekarang target naiklah. Kira-kira berapa kursi? Boleh pancang target nggak? Ya minimal 10 kursi. Dan atlet-atlet juga yang memang disiplin, yang memang kalau atlet yang ada disiplin walaupun dia talenta seperti apa kita bukan. Ayolah, mari kita bersatu. Tidak apa-apa kita berkompetisi. Setelah berkompetisi, mari kita bersatu. Kita membangun bangsa ini nggak bisa sendiri. Mimpi saya menangkan salah satu kader terbaik Gerindra untuk menjadi presiden dan ingin membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa pilihan mereka tidak salah. Hai, Semeton Radar Bali. Jumpa lagi bersama saya Ridwan di Radar Bali Podcast Lugas dan Tuntas. Nah, ini tahun politik pemilu 2024, sebentar lagi sudah mau coblosan, tidak kurang dari sebulan lagi kita akan memasuki bilik suara untuk menentukan nasib bangsa ini ke depan. Dan hari ini semua partai politik, semua caleg-caleg sudah mulai melakukan kampanye baik secara media maupun secara terbuka, sudah diperbolehkan oleh penyelenggara pemilu sehingga seluruh kekuatan partai politik boleh menyampaikan visi dan misi, juga program-program yang layak jual di masyarakat. Hari ini saya sudah kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Made Mulyawan Arya SE MH atau yang akrab disapa dengan Pak D Gajah. Nah, Pak D Gajah, selamat sore, selamat datang Pak D. Oh, selamat sore Mas Ridwan, apa kabar? Baik, sehat Pak D? Luar biasa. Aktivitasnya apa? Never better. Oh, ya. Nah, ini ngomong-ngomong Pak D Gajah disebut juga dengan Big Daddy nih, gimana nih ceritanya? Big Daddy ini nama saya waktu di Amerika. Oh ya. Waktu di Amerika, kawan-kawan saya itu kan pada ngumpul. Saya seperti induk semang ya. Jadi orang Indonesia tuh pada kumpul di apartemen. Ya. Ada liburan atau apa. Tahun Nah, berapa? setiap ada permasalahan apapun, mereka ngomong. Kira-kira, tahun berapa kira-kira? Tahun dari 2005 sampai 2012. Di Amerika ya? Iya, 2005. Terus adalah muncul film Big Daddy. Big Daddy itu kan gemuk, gede. Ada lagunya I love when you call me Big Daddy. I love when you call me Big Daddy. Nah, itu ada yang main kulit hitam, siapa namanya lupa saya. Ah, itu kan pengayom. Pengayom. Dia selalu melindungi neighborhoodnya, tetangganya. Artinya dia badan besar dengan hati besar. Nah, karena ada film itu, mereka start dah memanggil saya Big Daddy karena istilahnya kita pengayom teman-teman kita, saya pengayom teman-teman saya yang ada di Amerika. Meskipun gitu. badan besar tapi mengayomi gitu. Ya, mengayomi itu, makanya dia panggil Big Daddy, Big Daddy. Oh gitu ceritanya. Ya. Menarik juga soal nama padahal ini ya. Dan makanya Big Daddy itu melekat sampai. Iya. Oke, Pak D, ini kan kita sudah masuk kampanye ya Pak D ya. Yeah. Pak D ini adalah Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali yang kebetulan juga seorang calon anggota legislatif dari Dapil Denpasar. Betul. Pak D, untuk DPRD Bali tahun ini. Dari provinsi ya. Kalau sebelumnya beliau ini pernah menduduki sebagai anggota DPRD. Masih. Ya, masih menjadi anggota DPRD Kota Denpasar. pimpinan. 2 periode. Pak D. 2 periode. 2 periode. Ini tahun yang kedua. Ya. Dan kali ini beliau loncat atau naik level ke provinsi. Provinsi. Ya, provinsi. Nah, Dan ketua TKD juga, pemenangan Prabowo Gibran juga. selain ketua DPD, caleg juga ketua tim kampanye daerah. Ketua tim Prabowo Gibran Bali. Prabowo Gibran di Bali. Ya. Wah, sudah mempersiapkan sejauh mana nih persiapan untuk kampanye Ya, Prabowo Gibran? sudah bersiap dari sebelum-sebelumnya, udah jauh hari. Jauh hari ya. Jauh hari udah persiapkan. Sudah sebelum pendaftaran udah kita persiapkan. Sebelum ya setahun yang lalu kita udah persiapkan. Sudah matang berarti. Sudah, persiapannya? ya artinya kita udah mulai, kita tahu kan bekerja di Bali ini, berjuang di Bali ini memang berat kan, tapi kan tidak ada kata yang tidak mungkin. Iya, betul. Kalau kita niat, kalau semua tuh jika satu ada kita punya ada niat untuk melakukannya, Ya. 2 ada kesempatan untuk melakukannya, 3 ada keberanian untuk melakukannya.
Kalau kita udah punya tiga-tiga ya udah hajar lakukan. 3 hal itu Ya, kita lakukan aja. Jadi ya apapun rintangannya kita jalankan semasi kita berjalan di koridor yang benar, berjuang dengan damai, berjuang dengan gembira, berjuang dengan tanpa menjelekkan yang lain, tanpa menghina yang lain. Saya rasa dengan berjuang dan berdoa, saya rasa semua akan berjalan dengan baik. Kalau dengan ekspektasi seperti itu, kira-kira punya target berapa persen di Bali? Untuk apa nih? Untuk pencapresan dulu. Untuk capres? Ya. 02 ya? Di nomor 2, nggak ada 02, nomor 2. Oh, nomor 2. Ya. Prabowo Gibran mempunyai koalisi yang gemuk dan solid. Koalisi gemuk, ya. Dan kita komunikasi dengan ketua-ketua partai dan para partai koalisi sangat baik. Mitra-mitranya? Ya, koalisi sangat baik. Dengan koalisi yang solid. Dan kita juga banyak relawan yang pertumbuhan di Bali. Banyak relawan. Ada sekitar 45. Dan hari ini, malam ini, besok malam tuh ada pun deklarasi relawan lagi. Jadi pertumbuhan ini seperti alam, jadi ini seperti alam yang tidak bisa dibendung. Artinya kalau kita bicara soal pertumbuhan, berarti ada tren, Pak. Trennya meningkat atau? Trennya positif, meningkat terus. Dari survei dari 3 bulan lalu, dari survei Agustus, November, dari Agustus, September, Oktober, November, Desember naik terus. Naik terus ya? Naik terus. Berarti targetnya jadi 40% tadi? Minimal. Oh, minimal. Minimal. Kenapa harus minimal? Berarti masih ada target di atas itu berarti? Iya dong. Ya, kalau minimal 40% ya. Kalau di Bali kita bisa nyampe 40%, arti kita sudah menang. Ya, artinya itu menjadi catatan sejarah bahwa selama ini belum pernah kan itu, Pak. Belum pernah. Kami 2 kali berjuang untuk Pak Prabowo, 2 kali. Pertama 27% waktu Prabowo Hatta, terus waktu Prabowo Sandi 8%. Ya ngenes banget itu. Iya. Ya tapi ya cukup bangga juga karena dari 8% itu adalah perjuangan saya juga. Gitu. Berarti alasan yang tadi itu karena koalisi cukup gemuk, ya? Enggak, koalisi gemuk dan solid. Kalau gemuk tapi nggak solid buat apa? Koalisi gemuk dan solid. Terus koalisi gemuk dan solid, dan relawan-relawan yang bertumbuhan banyak. Jadi karena relawan ini sangat adalah orang-orang yang berjuang, rela itu kan tulus dan tulus hati. Sudah tidak mikirkan apa-apa, sudah dia berjuang ikhlas, tulus. Ada yang menyumbangkan tenaga, ada yang menyumbangkan donasi, ada yang menyumbangkan pikiran. Mereka berjuang bagaimana caranya. Ada darat, saudara. Berarti pasangan ini dianggap pasangan yang ideal ya? Senior dan junior. Pasangan perfect menurut saya. Perfect. Untuk selama ini pasangan perfect. Pak Prabowo yang dengan kematangannya di dunia militer, usaha, pemerintahan juga dan politik, ya, dan Mas Gibran yang anak muda, kreatif, inovatif, dan akan menjadi sejarah bagi anak muda. Bahwa saatnya anak muda bisa tampil, bukan hanya selama ini anak muda dipakai objek, tapi di Prabowo Gibran anak muda ikut tampil untuk menjadi untuk menjadi pemimpin negara kita. Iya, untuk menentukan nasib bangsa ini ke depan. Kalau Pak D sampaikan bahwa di Bali 40%, nasionalnya berarti menang, Pak D? Sekali putaran. Sekali putaran ya? Ya, apa makna sekali putaran itu? Bukan satu putaran atau apa istilahnya, kok kenapa punya istilah sekali putaran itu apa ya? Kami hanya tahunya nomor 2. Ya. Kami nggak tahu nomor yang sebelum 2 dan setelah 2. Makanya sekali putaran. Sekali putaran. Berarti bukan kami adil, bukan kami benci, enggak. Kami hanya dia mindset kami berdua gitu. Ya kecuali calegnya nomor 1 nggak apa-apa. Apa tidak justru menjadi beban itu sekali putaran, Pak D? Kenapa beban? Beban untuk misalnya tidak berhasil gimana? Kalau udah berhasil ya nggak apa-apa. Yang penting kita berjuang dulu. Kita optimis dulu, berjuang maksimal, semua kuat tenaga dan berdoa. Ya kalau tidak berhasil kan masih ada lagi. Tapi kami yakin. Gitu. Yang kedua, yang penting ini, if you think what you can, you can. Jika kau berpikir kau bisa. You can if you think you can gitu ya. If you think you can, you can.
Iya. Ya. Luar biasa ini. Pemirsa, sangat menarik obrolan kita ini sebagai sebuah pengantar saja sebenarnya, karena Pak D ini juga ketua tim kampanye daerah untuk Prabowo Gibran, dan hari ini karena beliau juga sebagai seorang ketua partai Gerindra Provinsi Bali, maka beliau juga tentu punya target di partainya sendiri. Kan demikian Pak D. Betul. Kalau boleh saya tanya nih Pak D, kursi di DPRD provinsi maupun kabupaten, Partai Gerindra di Provinsi Bali punya totalnya berapa sekarang Pak D? Kalau boleh Pak D. Untuk di DPR provinsi? Misalnya di provinsi 6 kursi misalnya. Ya. Di kabupaten-kabupaten seluruhnya berapa Pak D punya kursi? Kalau di provinsi kita punya 6 kursi, kalau di kabupaten-kabupaten kita pada total 41 ya. 41. 41. Karena kemarin tahun lalu kami 51, hilang 10. Tapi kami posisi nomor 3. Sebelumnya 2014 kami posisi nomor 4, di bawah Demokrat kami posisi nomor 3. Tahun kemarin 2019 nomor 3. 2019 nomor 3. Nomor 3. Ya. Karena kami lagi yang digempur habis-habisan. Iya. Ya. Nanti setelah PDIP, Golkar, Gerindra Ya. rankingnya ya. Ya. Berarti naik secara jumlah turun, secara peringkat naik. ya, jumlahnya turun. Angka kursinya turun, tapi peringkatnya naik. Tapi kan penting naik aja, tingkat kursi harus naik. Itu. Berarti kan punya target naik lagi sekarang. Oh, wajib. Ya. Wajib. Kalau kemarin 6, besok kemarin kan saya ketua DPC, bukan ketua DPD. Yang 2019 kan ketua DPC saya. Ketua DPC di Pasar ya? Ya, sekarang ketua DPD. Ya, sekarang target naik lah. Kira-kira berapa kursi? Boleh pancang target nggak? Ya, minimal 10 kursi. 10 kursi ya. Wah, luar biasa nih di 10 kursi lah. di provinsi ya. Bisa kalau dihitung, dikalkulasi jadi 2 fraksi itu kan. Nah, ya tetapnya satu fraksi kan. Iya. Ya, 20 kursi ya. Ya, kalau bisa mencapai 20% ya oke lah. Tapi ya minimal. Kalau target dari partainya sendiri di pemilu di Bali, kalau kemarin juara 3 ya. Sekarang kira-kira di targetnya berapa nih? Target kami ya. Target partai kami ya di Bali. Di Bali kami ya target kami bisa nomor 2. 2 besar ya? 2 besar lah. 2 besar ya. Artinya itu sangat korelatif dengan ini. Sangat rasional, sangat rasional, sangat logik. Sangat logik. Ya kita berpikir yang bluffing, kita nggak berpikir yang ngomong besar. Apa karena memang tren ini dipengaruhi oleh sejumlah survei yang menyatakan bahwa elektabilitas Partai Gerindra cukup tinggi naiknya dibanding partai lain? Kita boleh percaya survei, tapi kita harus juga percaya dengan kalau kita percaya dengan survei, tapi kita hanya diam saja, bagaimana itu akan terjadi? Nah, kita ada survei. Itu membuktikan survei itu benar, kita harus kerja keras agar survei itu benar. Gitu. Jangan hanya sekedar survei saja, survei ya, ini, tapi tidak kerja. Yang lain lihat survei kan semua pasti dua partai punya survei. Melihat survei pasti dia akan ngegas lagi kan gitu ya. Makanya apa fungsi survei? Saya survei yang dari Desember terakhir, akhir tahun, saya survei itu terakhir ya. Bagaimana kita memutuskan kita mau ngegas pakai rem atau ngegas nggak pakai rem, gitu ya. Gitu aja. Gaspol itu. Ya itu. Pokok gaspol pakai rem atau gaspol nggak pakai rem, itu aja. Kalau partai politik punya target, tentu juga punya janji kepada masyarakat. Apa yang bisa dijanjikan kepada masyarakat oleh Partai Gerindra ketika Partai Gerindra misalnya secara pilpres dia mampu menang, kemudian partai politiknya juga mampu menjadi ya paling tidak 2-3 besar lah Pak. Apa janji apa yang disampaikan? Untuk di Bali 2 besar. Bali ya. Tentu. Bali 2 lah 2 besar. Kok 3 lagi? 2 besar lah target. Kalau memang gitu, jadi selama ini kan kita sudah diinstruksikan dan Pak Prabowo menyampaikan secara tersurat dan tersirat. Ya. Kader Gerindra baik eksekutif legislatif yang lolos wajib turun ke masyarakat, berada di tengah-tengah masyarakat, membantu masyarakat yang butuh bantuan dan membuat masyarakat tersenyum. Buat masyarakat tersenyum. Ya, itu secara tersirat ya. Dan tersurat Pak Prabowo menuliskan instruksi. Ya, itu saya sampaikan semua calon legislatif, eksekutif itu tanda tangan fakta integritas.
fakta integritas. Ya, fakta integritas. Semuanya ya. Cuma Calegnya apa yang Calegnya. sudah terpilih aja? yang semua caleg. Semua ya. Kalau mereka lolos, mereka harus lakukan tugasnya. Sebagai eksekutif tugasnya apa? Tetap mengayomi masyarakat. Legislatif juga tugasnya mengayomi masyarakat. Iya, iya. Kita ini semua pelayan, kita ini pejuang politik. Kita berjuang di politik untuk melayani masyarakat. Iya, iya, iya. Jadi bos kami ya membuat masyarakat. masyarakat tersenyum artinya Ya pada saat dia butuh pertolongan kita ada di situ membantu mereka kan mengurangi artinya bisa membantu meringankan kesusahan mereka apakah tidak tersenyum. Betul. Nah itu artinya. Jadi sejahtera juga masyarakatnya. Ya. Ya. Artinya Partai Gerindra sendiri punya cita-cita yang sangat mulia lah. Bukan cita-cita itu sudah instruksi instruksi itu sudah ya? instruksi sudah 2 tahun yang lalu sudah instruksikan. Kalau instruksi kan harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Iya. Makanya kalau mau kaya jangan di Partai Gerindra. Oh gitu ya. Ya kalau mau kaya maksudnya dia punya bisnis lain silakan. Tapi kalau di partai jangan cari makan di partai. Bagaimana cara membantu masyarakat? Menarik. Ini kan Pak D kan caleg nih kan ya. Ya. Caleg Provinsi Bali. Betul. Saya dengar Pak D kalau seandainya terpilih malah justru ingin di PAW gitu. Benar Pak D? Kalau diizinkan. Kalau diizinkan. Ya, saya kan bukan saya maksudnya boleh nggak di Ya. PAW maksud saya begini. Saya harus maju untuk nambah kursi. Kalau di PAW itu maksudnya begini, saya fokus ke partai, biar saya bisa menjalankan tugas saya. Tapi boleh diizinkan lah satu oleh induk partai, dua diizinkan nggak oleh masyarakat yang memilih saya. Kemarin saya sempat sampaikan masyarakat nggak mau. Saya bilang saya milih partai, saya bikin milih yang lain gitu ya. Nah, tapi ya bukan bagaimana, cuman kalau kita bisa fokus partai, fokus ini kan enak. Gitu. Nanti nggak jadi kalau kita fokus sesuatu enak. Tapi sih nggak masalah. Saya Sudah berapa lama jadi ketua DPD partai? Baru di provinsi ya? 2 tahun lah. Baru 2021. Iya. Kalau dulu di caleg DPRD Kota Denpasar meraih suara berapa Pak nih? Saya waktu pertama 2014 newcomer, saya tidak berbekal apa-apa dan dibantu teman-teman. Saya suara tertinggi itu di Partai Gerindra. Suara tertinggi itu suara 3.000-an. 3.000-an ya. Suara tertinggi itu baru newcomer. Itu periode pertamanya? Pertama kali di Partai Gerindra Denpasar ya. Iya. Untuk 2019 saya suara tertinggi di Dapil. Padahal waktu itu serangan banyak, sekitar 6.000-an lah. Dapil Denpasar Selatan ya? Denpasar Barat. Denpasar Barat. Ya, Denpasar 2. Berapa ribu kalau 6.000 sih. 6.000 iya. 2 kali lipatnya. 2 kali lipat dari pemilu sebelumnya ya. Berarti besok target Pak D bisa mengelola suara berapa nih? Ya bisa buat 2 kursi ya syukurlah. Gitu ya. Suara 2 kursi itu kalau di 2 kursi kalau dikonversi ke suara ke kursi 2 kursi itu berapa kira-kira Pak D? 50.000 dapat 2 kursi. Luar biasa, keren. Ya, namanya kita harus berjuang loh, ngapain berjuang. Iya. Tapi kan tujuannya bukan tujuannya untuk kekayaan, bukan tujuannya untuk jabatan. Tapi semakin banyak kita ajak berjuang, itu tujuannya semakin banyak kita punya kader yang lolos, semakin banyak kita bisa bantu masyarakat. Nah, lebih ringan kita bantu masyarakat, lebih cepat, lebih banyak, lebih luas. Ini hanya saya lolos. Saya ngurus kota Denpasar kan sendiri kan kewalahan. Kalau ada banyak ya kita semakin banyak, luas semakin banyak kita bantu. Iya. Tujuannya begitu. Ya. Intinya meraih kekuasaan untuk membantu masyarakat. Apa mempermudah apa. Kalau kita sebelumnya kan apa-apa susah. Sampah banyak. Itu banyak sampah ini kan susah. Kita bisa lakukan. Oh, kita komunikasi pusat, lalu sampah ini dihabiskan, dibakar atau gimana. Kita perlu. Kalau soal sampah, Gerindra punya program apa? Banyak. Nanti saya ceritakan aja kalau jadi wali kota. Iya. Di lain sesi berarti ya? Ya, lain sesi lah. Ya, cita-cita saya sih, cita-cita katakan selain, ya kan itu udah Pak Bro Gibran juga. Iya. Ya, bagaimana menyulap TPA Suwung itu menjadi sampahnya nggak ada, menjadi sumber energi dan menjadi taman sport center yang bersih. Itu kan Bali biar. Tidak perlu lagi menjadi itu gunung sampah itu bahaya itu. Iya, artinya kalau ini berarti kalau Prabowo Gibran menang itu tidak menjadi TPA lagi ya? Tidak. Akan menjadikan sport center. Bukan menjadi TPA. Di TPA. Taman Permainan Anak-anak.
Iya. Pada konotasi yang berbeda ya. Iya. Taman TV. Baik, Pak De. Pak De ini kan punya latar belakang seorang olahragawan dan saat ini juga dipercaya sebagai ketua Pertina ya. Ya, Bali. Ketua Pertina Bali. Yeah. Bagaimana Pak De bisa dipercaya sebagai ketua Pertina? Apa karena hobinya di situ atau apa karena memang punya hobi tinju gitu? Saya atlet, Saya atlet, saya punya jiwa sportivitas dan saya tahu bagaimana susahnya atlet, saya tahu. Bagaimana kesejahteraan atlet, saya tahu. Saya awalnya ketua tarung derajat. Baru pulang dari Amerika, saya ketua tarung derajat. Yeah. Setelah itu 2017 saya ditawarkan tinju lagi. Ya terseok-seok saya ambil. Saya ketua tinju Denpasar. Nah, waktu itu saya ambil alih dengan saya bentuk organisasi pemilih pengurus 30 orang. Yang 30 orang itu hanya 2 yang tahu tinju. 2 atau 28 itu nggak tahu tinju, termasuk saya. Saya tahu tinju seperti apa, masuk pukul, tapi kan nggak tahu maksudnya yang mana pukulan masuk, mana enggak, bagaimana kan. Ya, kan saya dudukkan semua, kita di sini sama-sama nggak tahu tinju, tapi kita besarkan organisasi ini dan jangan makan dari organisasi ini. Kita yang beri makan organisasi ini. Kalau kalian setuju silakan, kalau kalian tidak setuju silakan pulang, kita tetap bersahabat. Jangan ada yang bangun. Jangan cari makan di organisasi gitu. Jangan ada yang bangun. Oh berarti setuju semua. Ya udah, mulai kita benahi dulu seluruhnya, setelah itu benahi sistem kita benahi, baru atlet kita berbuat akhirnya ternyata ya juara kemana terus juara terus akhirnya ya prestasi Denpasar nggak terbendung akhirnya 2021 pemilihan Pertina Bali ya aklamasi mereka milih saya memilih Pak De sebagai ketua Pertina Bali dan ya kemarin kita 25 tahun nggak dapat emas pecah telur bisa diceritakan capaian prestasi yang telah ditorehkan Pak De? Prestasi yang dilakukan? Ya, prestasi yang sudah banyak. Juara Cina, 2 emas Cina, di Penang dapat emas, 3 medali emas, perak, perunggu. Kalau di luar terus di luar banyak lah Kapolda di Indonesia sering, hampir semua gitu. Pon terakhir? Pon terakhir 1 emas, 2 perak, 3 perunggu dari 6 petinju lolos, 6-6-nya medali. 6-6-nya medali. Ya, sampai kan saya lupa karena dikalungkan medali di sini. Kan kali ini kan semua ada kalungan di medali, saya lupa kalau medali ini dalam baju saya. Begitu saya masuk airport, bunyi. Iya. Keluar lagi, masuk lagi bunyi. Baru buka baju, ternyata medalinya di gini saya. Di apa namanya? Di kalung saya. Ketawa ini petugasnya. Ya. Bagaimana Pak De mencatatkan banyak prestasi seperti itu? Sistem pembinaannya kayak apa Pak De? Ya kita kita anggap mereka sebagai adik, sebagai keluarga, family. Terus apa menjadi kebutuhan mereka, kita berusaha untuk support. Ya supportnya gimana? Saya juga bukan orang kaya. Saya minta uluran tangan teman-teman juga support. Dan tim pengurus yang kompak, solid. Itu bagian administrasi. Dan atlet-atlet juga yang memang disiplin, yang memang... Kalau atlet yang tidak disiplin, walaupun dia talenta seperti apa, kita cut. Kau juga membina petinju-petinju perempuan ya? Sekarang petinju perempuan lolos 5 pon. Sejarah sepanjang tinju Bali sejarah. Sejarah di Bali apa sejarah nasional? Sejarah Bali. Sejarah Bali ya. Ya kalau di nasional banyak petinju perempuan. Bali nggak pernah petinju perempuan. Nggak pernah punya petinju perempuan. Belum pernah punya petinju. Ya pernah punya 1 tapi nggak tahu. Tapi selama ini nggak pernah ada petinju perempuan yang. Dan ini 5 loh lolos. Iya. 5-5-nya lolos. 5 lolos. Pada pon berikut kira-kira gimana target mereka? Pon berikut saya masih fokus ke ini. Saya masih fokus ke pemenangan Prabowo Gibran dulu. Nanti setelah ini baru saya sudah sampaikan ke adik-adik. Adik-adik kakak fokus dulu ke politik. Nanti ini yang incas di tinju. Saya kira tunjuk seseorang harian lah, tapi tetap lapor ke saya. Tapi mereka paham, mereka sangat paham. Dan mereka bahkan mencari dukungan untuk memenangkan saya dan Pak Prabowo Gibran. Saya tanpa minta. Tanpa minta ya? Tanpa minta. Karena itu organisasi olahraga kan? Iya, karena olahraga. Dan karena mereka kan, dia tahu kita. Mereka nggak saya sebagai ketua, mereka nggak saya sebagai kakak. Gitu ya? Mereka bisa makan bareng, latihan bareng kita, bisa. Nah, mereka tahu, nggak ada gap antara kita.
dan para petinju. Selalu diberikan semacam reward apresiasi kalau mereka Ya, prestasi gitu. reward. Kita kalau ada rezeki ya reward. Kalau emang enggak ya kita ya sampaikan. Kalian mau bertanding, ayo kakak bisa berangkatkan, tapi kakak lagi sedang nak punya uang, mungkin sakunya yang sedikit ya. Nggak apa-apa kakak, yang penting bertanding. Oh. Tapi yang perempuan ini belum pernah mencatatkan prestasi ya? Kemarin ada juara prapon. Juara prapon. Juara prapon. Ya kan mereka dari Porprov. Iya, Kita wina dari Porprov, kita terus Kan baru tahun kemarin baru ada Porprov, Porprov cewek. Itu pun ya kita lobby ke KONI biar bisa lolos. Iya. Luar biasa nih Pak D. Mungkin Pak D punya visi misi yang ingin disampaikan atau pesan-pesan masyarakat apa yang ingin dicapai supaya masyarakat ini menjaga kedamaian dalam pemilu ini Pak D. Ya. Kalau visi misi DPR nggak punya visi misi. Cuman saya inginkan masyarakat di Bali beda pilihan itu biasa. Jangan terlalu membuat itu bermusuhan. Jangan sampai kita pecah bersaudara gara-gara. Silakan berjuang dengan damai, berjuang dengan beriang gembira, berjuang dengan jangan saling menghina. Pokoknya biarkan saja. Jangan cari-cari kesalahan orang lain gitu. Ya yang ingat ya tahu terima kasih lah orang yang pernah membantu. Jangan karena ambisinya, karena ingin berkuasa, karena ambisinya menjelek-jelekkan orang gitu kan nggak boleh. Ya istilahnya itulah. Kita sebagai orang Timur, budaya orang Timur, ayolah, mari kita bersatu. Nggak apa-apa kita berkompetisi. Setelah berkompetisi, mari kita bersatu. Kita membangun bangsa ini nggak bisa sendiri. Harus bersatu biar bangsa ini jadi besar. Kita membangun Bali ini nggak bisa sendiri, harus bersatu. Bersatu. Nggak bisa satu warna aja. Nggak bisa arogan seperti itu, nggak bisa. Harus bersatu bersama-sama. Dan membangun Denpasar juga harus bersatu. Jangan arogan lah, harus ini warna ini aja nggak bisa. Nggak bisa. Alam itu pasti akan, sehebat-hebatnya alam pasti akan. Alam kalau Prabowo Gibran menang dan Pak D sebagai ketua partai politik di sini, kan tentu punya juga target-target politik yang lain misalnya Pak D setelah Prabowo menang kemudian Gerindra menjadi partai terbesar kedua di Bali, apakah punya target politik seperti misalnya menjadi wali kota atau gubernur atau calon wakil gubernur? Apakah siap ke sana Pak D? Kalau saya sendiri, saya hanya fokus dulu menangkan Prabowo Gibran dan saya lolos dulu DPR provinsi. Kalau urusan itu nanti sajalah. Nanti saja ya. Kalau ada perintah partai saya kemana. Itu. Saya ikuti perintah partai. Tapi kalau saat ini saya tidak berpikiran ke sana. Saya punya target dalam hidup saya. Mungkin menjadi orang lebih baik dari sebelum-sebelumnya, itu aja. Setiap hari menjadi orang lebih baik dari kemarin, besok menjadi orang lebih baik dari kemarin. Itu yang target utama saya. Jadi terus seperti itu. Mungkin untuk politik saya hanya ingin menangkan Prabowo Gibran. Mimpi saya menangkan salah satu kader terbaik Gerindra untuk menjadi presiden dan ingin membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa pilihan mereka tidak salah. Prabowo Gibran ini tidak salah. Prabowo Gibran ini pilihan yang tepat yang bisa meneruskan program Pak Jokowi untuk menuju Indonesia, untuk bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas. Baik. Ada lagi harapannya? Tapi setelah menang tidak sampai situ saja. Kita tidak bisa euforia begitu. Kita harus kawal dulu apa yang menjadi kebutuhan rakyat Bali yang kita kampanyekan ini apa. Kita harus kawal agar itu terlaksana. Kan tidak bisa begitu dong. Harus dong. Apakah besok di masa kampanye ini ada jadwal Pak Prabowo dan Gibran untuk kampanye terbuka di Bali, Pak? Nah, kemungkinan ada, cuman saya belum tahu tepatnya. Karena Pak Prabowo agak sangat sibuk ya. Mungkin ada, Mas Gibran sudah kesini, mungkin Pak Prabowo yang mungkin tanggal 4 ya, tanggal 4 kita ada jalan sehat Prabowo Gibran dalam rangka HUT Gerindra. Itu gratis. 4 Februari. Gratis, silakan nanti follow Instagramnya saya, Instagramnya DPD Gerindra, dan di situ ada link dan barcode-nya. Scan barcode atau link, dan itu scan barcode atau link dan itu di situ daftar gratis. Hadiahnya 2 unit rumah, utamanya 2 unit rumah. Dulu juga rumah juga ya. Tapi kan saat ini saya sudah tahu, tapi kan seunit. Sekarang 2 unit rumah dan mobil Avanza dan
puluhan sepeda motor, hadiah utama ketiga, dan ratusan hadiah hiburan lainnya. Gratis tuh ya? Gratis. Gratis ya? Dress code dia baju putih. Berarti peserta tidak dibatasi? Tidak dibatasi. Semua anak-anak boleh, kakek, nenek boleh, semua umum, semua partai boleh. Di mana, Mak, venue-nya? Di Non. Seperti sama kayak dulu, Non. Oh, persis kayak dulu. Cuman kan dulu 8 Timur, sekarang ini 8 Tengah. Oh, 8 Tengah. Karena peserta akan membludak. Sekarang peserta sudah 40 ribuan Oh, sudah 40.000 ya? yang mendaftar. Kalau Semua sistem online itu, Mak. jika berkaca kepada jalan sehat sebelumnya kan luar biasa juga itu. Itu 75 ribu. 75 ribu yang daftar ya, tapi yang hadir 74 ribu sekian lah, 400 atau 500. Luar biasa. Berarti target sekarang bisa lebih banyak dari itu, Pak. Minimal 100 ribu hadir. 100.000 ya? Wih, kira-kira bisa ya melayani sebanyak itu? Kenapa nggak bisa? Bisa lah, daripada luar. Apakah kita sudah pengalaman yang sebelumnya kita janji ke masyarakat, oke tiap tahun akan ada. Apalagi Prabowo Gibran Presiden pasti akan ada lagi. Oh iya, berarti ada lagi. Kan ini program kita, sehatnya dapat, hadiahnya dapat gitu ya. Makanya jalan sehat sambil tertawa. Jalan sehat sambil tertawa. Kita nggak tahu dibelokkan menunggu sebuah rumah buat kalian. Luar biasa pemirsa. Jadi Partai Gerindra di Bali tidak muluk-muluk targetnya, tentu sudah sudah mematok 2 besar di Bali. Dan yang paling utama adalah beliau ini ingin mengawal pencapresan Prabowo dan Gibran bisa menang dan terus mengawal sampai akhir masa jabatan beliau jika oleh masyarakat Bali atau Indonesia nantinya terpilih. Demikian obrolan kita pada hari ini dengan Pak D. Gajah. Terima kasih banyak nih Pak D. Gajah telah hadir di podcast kami. Luar biasa. Ya. Boleh vektor-vektor dulu Pak D. Apa? Boleh vektor-vektor dulu. Boleh. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Terima kasih. Makasih banyak Pak D. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam lugas dan tuntas. Terima kasih Pak D. Luar biasa. Ya. Siap. Ya.